Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wici Ramadhani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Muarabungo dari Prodi Bisnis Digital. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja itu? Penilaian kinerja adalah suatu proses pengukuran kinerja karyawan yang dilihat dari tingkat keberhasilan mereka dalam melakukan tugas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan para pekerja sebagai pelaksana, memperbaiki tata cara karyawan bekerja, dan meningkatkan kinerja. Masing-masing karyawan, penilaian kinerja juga digunakan untuk menentukan kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerja. Proses penilaian kinerja dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen dan umumnya dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu. Faktor-faktor penilaian kinerja. Yang pertama, pemimpin. Yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah pemimpin dari perusahaan tempat mereka bekerja, termasuk Anda. Pemimpin memiliki peran penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu jenjang karir. Jenjang karir merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan adanya jenjang karir yang pasti, karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja di sebuah perusahaan, karena mereka dapat memiliki tambahan penghasilan dan juga pengalaman kerja yang baik. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja. Apabila karyawan tersebut bekerja di lingkungan yang kurang suportif dan bahkan memiliki rekan kerja yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama, maka hal tersebut dapat membuat karyawan menjadi cepat jenuh dan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan. Yang keempat yaitu beban pekerjaan. Yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah beban pekerjaan yang bisa jadi terlalu banyak atau melebihi kapasitas yang semestinya. Oleh karena itu, sebagai seorang atasan, kita harus dapat mengetahui seberapa besar kemampuan masing-masing karyawan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan memberikan pekerjaannya tersebut sesuai dengan porsinya. Yang kelima, kemampuan individual. Kadangkala seorang karyawan bisa saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan karena adanya keterbatasan kemampuan. Selain itu, mungkin saja karyawan tersebut belum pernah mengerjakan tugas tersebut sehingga mereka tidak mengerti harus bagaimana untuk menyelesaikannya. Yang keenam, fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan seringkali disepelekan, tapi tahukah Anda bahwa ketersediaan fasilitas perusahaan dalam menunjang karyawan selama bekerja sangatlah penting? Beberapa fasilitas perusahaan mulai dari ketersediaan meja, kursi yang layak dipakai, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, sehingga sistem keamanan sangat dibutuhkan oleh karyawan agar mereka dapat bekerja dengan nyaman. Yang ini adalah bonus yang ketujuh. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah bonus. Dengan adanya bonus, karyawan akan merasa diapresiasi atas seluruh kerja kerasnya dan mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, memberikan umpan balik yang
konstruktif, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Penilaian kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menghargai kontribusi karyawan, dan menciptakan komunikasi dua arah yang baik antara karyawan dan manajer. Laporan bulanan dari penilaian kinerja karyawan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi perkembangan perusahaan dan menghindari penurunan produktivitas. Elemen dan indikator penilaian kinerja adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kinerja pekerja. Beberapa elemen dan indikator yang sering digunakan dalam penilaian kinerja karyawan yaitu yang pertama, inisiatif. Karyawan yang memiliki inisiatif akan melakukan sesuatu yang membantu tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Yang kedua, kehadiran karyawan. Yang memiliki kehadiran yang baik akan lebih produktif dan efisien. Yang ketiga, sikap. Sikap yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan dalam menghubungi dan menjaga hubungan dengan rekan kerja dan lainnya. Yang kelima, berorientasi pada divisi dan perusahaan. Karyawan yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan divisi dan perusahaan yang akan lebih efisien dan efektif. Yang keenam, fokus. Karyawan yang memiliki fokus yang baik akan lebih efektif dan efektif. Peningkatan dari evaluasi sebelumnya. Karyawan yang memiliki peningkatan yang nyata dan evaluasi sebelumnya akan lebih baik. Yang kedelapan yaitu kemampuan bekerja, beradaptasi, dan kemandirian. Karyawan yang memiliki kemampuan beradaptasi dan kemandirian akan lebih efektif dan efisien. Yang kesembilan, kemampuan mengatur waktu. Karyawan yang memiliki kemampuan mengatur waktu yang baik akan lebih efektif dan efektif. Yang ke-10, kepercayaan diri. Karyawan yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan lebih motivasi untuk menguasai suatu keterampilan yang membantu mempercepat proses bekerja. Kemampuan menyampaikan ide. Karyawan yang memiliki kemampuan menyampaikan ide akan lebih efektif dan efisien. Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk mengatur kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan efisien dan efektivitas pekerjaan. Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur kinerja karyawan dalam mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Beberapa metode penilaian kinerja yang sering digunakan yaitu yang pertama, tradisional assessment. Metode ini dilakukan melalui pengamatan langsung oleh manajer atau atasan dengan bertemu tatap muka dan berdiskusi mengenai tugas, tanggung jawab, dan target yang telah dicapai. Yang kedua, manajemen by objectives. Metode ini membantu manajer dan karyawan bekerja sama untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengatur, dan mengukur kinerja yang diinginkan. Yang ketiga, 360 degree feedback. Metode ini melibatkan masukan evaluasi dari banyak sisi seperti manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Yang keempat, assessment center. Metode ini melibatkan pengamatan kinerja karyawan dalam situasi yang mirip dengan situasi kerja nyata. Yang kelima, BARS. Metode ini menggunakan sistem rating angka yang berbasis pada tingkah laku yang ditentukan. Metode penelitian kinerja yang digunakan di perusahaan tergantung pada tujuan dan kebutuhan perusahaan. Penilaian kinerja sering digunakan sebagai dasar untuk memutuskan tentang promosi, kenaikan gaji, dan peningkatan kinerja karyawan. Baiklah, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.